Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan like dan subscribe dulu yuk, biar pahala terus mengalir lewat konten ini. Yang ketik amin. Semoga Allah kabulkan semua doa-doamu hari ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang mungkin jarang diperhatikan, namun penting untuk dipahami oleh setiap muslim, yaitu tentang hewan-hewan yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Dalam keseharian kita, memelihara hewan bukanlah hal baru. Ada yang memelihara hewan untuk hiburan, ada yang untuk keamanan, ada pula yang karena hobi. Namun, sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk memahami batasan-batasan syariat agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang. Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk lain, termasuk hewan. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui hewan apa saja yang tidak boleh dipelihara tanpa alasan yang dibenarkan. Hewan pertama adalah anjing, kecuali untuk kebutuhan tertentu seperti menjaga rumah, berburu, atau mengawal ternak. Rasulullah bersabda bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat anjing tanpa keperluan syar'i. Selain itu, liur anjing termasuk najis berat yang harus dibersihkan dengan cara khusus. Dalam kehidupan modern, banyak orang menganggap anjing sebagai hewan peliharaan lucu atau teman bermain. Namun, Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam memelihara hewan ini, terutama karena aspek spiritual dan kebersihan yang telah dijelaskan dalam hadis. Meskipun anjing memiliki manfaat dalam hal penjagaan dan pertolongan seperti anjing pelacak, tetap saja kita harus mengikuti aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Hewan kedua adalah babi. Hewan ini jelas diharamkan dalam Islam, bukan hanya untuk dikonsumsi, tetapi juga untuk dipelihara. Babi dianggap najis secara zat, dan memeliharanya tanpa tujuan yang dibenarkan syariat tidak diperbolehkan. Di beberapa tempat, babi dipelihara untuk bisnis atau dijadikan hewan konsumsi. Namun, bagi seorang muslim, hewan ini tidak boleh dipelihara karena termasuk hewan yang tidak suci. Islam menjaga kesucian lahir dan batin pemeluknya. Dan larangan terhadap babi adalah salah satu bentuk penjagaan tersebut. Hewan ketiga adalah hewan-hewan buas pemangsa seperti singa, harimau, makan, beruang, dan hewan-hewan sejenisnya. Meskipun ada orang-orang yang merasa bangga jika dapat memelihara hewan-hewan ini sebagai simbol kekuasaan, keberanian, atau status sosial, tetapi Islam justru melarang hal tersebut. Hewan buas diciptakan untuk hidup bebas di alam, bukan dikurung di halaman rumah. Selain membahayakan manusia, memelihara hewan buas juga menyalahi fitrah mereka. Secara syariat, hewan-hewan ini juga termasuk hewan yang tidak boleh dimakan, sehingga memeliharanya tanpa kebutuhan yang jelas tidak dianjurkan. Islam mengajarkan kita untuk tidak mendatangkan mudarat kepada diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah hewan-hewan berbisa seperti ular, kalajengking, dan jenis hewan beracun lainnya. Hewan-hewan ini bukan hanya membahayakan fisik, tetapi juga tidak sesuai untuk dijadikan hewan peliharaan. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah bahkan memerintahkan untuk membunuh hewan-hewan berbahaya tersebut jika berada di lingkungan manusia. Islam mengajarkan kita untuk menghindari bahaya, bukan mendekatinya. Oleh karena itu, memelihara ular berbisa, kalajengking, atau hewan sejenis tidak sesuai dengan ajaran Islam dan berpotensi mengancam keselamatan. Hewan kelima adalah burung atau hewan apapun yang digunakan untuk praktik ramalan. Pada masa jahiliyah, ada orang-orang yang menggunakan burung tertentu untuk memberikan tanda keberuntungan atau kesialan. Mereka melihat arah terbang burung dan mengaitkannya dengan nasib. Jika hal yang sama dilakukan pada masa kini, baik dengan burung hantu, burung gagak, atau hewan lain, maka hukumnya terlarang. Islam sangat mengecam segala bentuk tatayur atau kepercayaan yang mengandung syirik kecil. Namun, jika burung dipelihara murni sebagai hobi tanpa unsur kepercayaan mistis, ulama membolehkannya selama tidak menimbulkan mudarat. Yang terlarang adalah menjadikan hewan sebagai alat ramalan atau keyakinan gaib yang tidak sesuai syariat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dari penjelasan ini, kita dapat memahami bahwa Islam tidak serta-merta melarang sesuatu tanpa alasan. Setiap larangan pasti memiliki hikmah. Ada larangan yang melindungi akidah kita,
ada yang menjaga kesehatan, dan ada pula yang melindungi keselamatan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui apa yang baik untuk hamba-Nya daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu, mengikuti aturan agama bukanlah beban, melainkan wujud ketaatan dan perlindungan bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan memahami hewan-hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam, kita semakin berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal yang menyangkut tanggung jawab besar seperti memelihara makhluk hidup. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, hati yang tunduk pada perintah-Nya, dan kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.